Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Olivia Regita Brutarigan, dan di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari proposal skripsi yang telah saya buat. Sebelumnya saya minta maaf kepada Pak Sugi karena dalam minggu ini terdapat banyak kegiatan dan juga ada berita duka dari keluarga yang tidak terduga. Jadi saya hanya mampu untuk membuat video sekedar presentasi seperti ini. Akan saya lanjutkan. Adapun judul yang saya ajukan itu adalah kontribusi pendapatan usaha tani terhadap regenerasi petani di Sleman, Yogyakarta. Nah, mengapa saya memilih judul ini? Karena yang pertama itu adalah urgensi pertanian, di mana sektor pertanian itu merupakan sumber dari pendapatan utama pada masyarakat pedesaan umumnya. Dan sektor pertanian itu sangat berpengaruh pada ketahanan pangan nasional. Dan yang kedua itu adalah masalah ekonomi. Sektor pertanian ini cenderung dicap kalau hasil dari pendapatannya itu lebih rendah daripada sektor lain, sehingga dianggap tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Yang ketiga itu adalah dampak sosial akibat dari masalah ekonomi, di mana rendahnya pendapatan itu memicu alih profesi ke sektor non-pertanian dan menghambat regenerasi petani karena generasi muda itu cenderung dipenuhi oleh stigma kalau pendapatan usaha tani itu kecil dan juga kurang menjanjikan. Nah, latar belakang dari judul saya itu adalah daerah Sleman itu merupakan wilayah dengan potensi pertanian yang besar, namun menghadapi laju alih fungsi lahan yang tinggi akibat pembangunan perumahan dan industri. Selain itu, petani di daerah Sleman cenderung melakukan usaha tani untuk mendapatkan keuntungan, yang mana itu tujuannya adalah profit, bukan untuk konsumsi pribadi, sehingga diharapkan hasilnya itu lebih kelihatan apakah pengaruh itu nyata terhadap regenerasi atau tidak. Dan selanjutnya adalah keberlanjutan usaha tani keluarga itu sangat bergantung pada besarnya kontribusi pendapatan usaha tani. Semakin rendah usaha tani, maka kemungkinan untuk melanjutkan usaha tani itu semakin kecil, dan sebaliknya. Adapun permasalahan yang ingin saya kaji itu adalah bagaimana dampak pendapatan usaha tani terhadap total pendapatan keluarga petani di daerah Sleman, Yogyakarta. Yang kedua itu bagaimana pendapatan usaha tani bisa mempengaruhi keputusan anak dari keluarga tani untuk melanjutkan usaha tani keluarga di Sleman, Yogyakarta. Adapun tinjauan pustaka yang saya pakai yaitu pendapatan usaha tani, di mana didapat dari selisih penerimaan dan total biaya, di mana total penerimaan itu didapat dari jumlah produksi dikali dengan harga, dan total biaya itu adalah penerimaan dikurangi dengan variable cost dan juga fixed cost. Yang kedua adalah teori dari regenerasi petani itu sendiri, yang mana pengertiannya adalah proses pengalihan pengolahan usaha tani seperti aset, pengetahuan, dan nilai dari generasi tua ke muda demi keberlanjutan pangan. Yang ketiga adalah faktor penghambat dari regenerasi itu sendiri, yang mana diasumsikan dari rendahnya pendapatan, akses lahan terbatas, dan juga citra pekerjaan yang kurang bergengsi. Hipotesis dari penelitian yang ingin saya lakukan yaitu yang pertama, semakin besar pendapatan usaha tani, maka semakin besar pula pendapatan total keluarga petani. Yang kedua, itu adalah semakin besar pendapatan petani, maka semakin tinggi juga tingkat regenerasi usaha tani dalam keluarga. Nah, adapun metodologi yang saya gunakan untuk memenuhi tujuan penelitian yang pertama itu adalah dengan menganalisis pendapatan usaha tani dengan mencari keuntungan yang didapat dari total revenue dikurang dengan total cost. Selanjutnya adalah menganalisis seberapa besar kontribusi pendapatan usaha tani terhadap pendapatan keluarga yang didapat dari rumus kontribusi petani sama dengan pendapatan dari usaha tani dibagi dengan pendapatan dari rumah tangga ataupun non-pertanian dikali dengan 100%. Dan untuk memenuhi tanggung jawab yang kedua yaitu pengaruh dari pendapatan usaha tani terhadap regenerasi petani, saya menggunakan metode regresi logistik, di mana
rumusnya itu adalah regresi sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah beta 2 X2 sampai selanjutnya, di mana variabel independen yang saya gunakan yaitu keputusan regenerasi yang dibuat menjadi poin nilai 1 jika si anak bersedia untuk melanjutkan dan nilai 0 jika mereka tidak bersedia untuk melanjutkan usaha tani dalam keluarganya. Dan variabel independennya yang pertama itu adalah X1 yang didapat dari pendapatan usaha tani, dan juga X2 itu ada luas lahan, X3 itu ada pendidikan anak, dan X4 itu adalah pendapatan non-tani. Mengapa saya menggunakan variabel kontrol? Karena untuk memperkuat model agar hasilnya nanti tidak bias. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya sangat mengharapkan saran dan juga masukan dari Bapak Sugi, dan saya juga minta maaf apabila dari video ini saya melakukan kesalahan baik dari segi kata ataupun tulisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.